Enggak ada lah sobat. Dalil Chandra. Yang ketiga apa? Terkait dengan aktivitas pembelajaran di kelas. Keaktifan. Keaktifannya gimana, Balik? Keaktifannya semuanya harus aktif, ya harus aktif. Ya. Aktif itu contohnya apa, Cak? Boleh ditanya, menjawab. Jika ditanya menjawab, alasannya apa juga harus berani menjawab, ya menjawab. Itu tiga kesepakatan utama di kelas kita. Pertama adalah terkait dengan penggunaan HP disimpan ke dalam tas atau intinya tidak boleh digunakan saat pembelajaran jika tidak diperlukan. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas, ya bolehnya minum air putih, ya. Yang terakhir, semua harus beraktif. Apakah semua dari kalian memahami terkait dengan keyakinan tersebut? Paham? Siap melaksanakan? Siap, ya. Jadi apa manfaat dari kesepakatan kelas ini? Tentunya adalah untuk menanamkan nilai-nilai karakter terhadap kalian, ya, terutama adalah nilai apa? Saling menghormati. Terus kemudian apa? Keberanian untuk menjawab itu penting, ya. Jadi kalian harus berlatih skill komunikasi, ya. Harus berani menyampaikan pendapat. Siap melaksanakan hal tersebut? Oh, belum semua menjawab. Siap melaksanakan hal tersebut? Siap. Semua harus konsekuen. Konsekuen. Ya, apa hukumannya? Apa konsekuensinya jika ada yang melanggar? Mau ada Presentasi dengan kelas 3, Bu. Oke. Pancasila. Itu ya, ada 1, 2, 3, konsekuensinya. 4, 5. Coba Bu Titin mau ngetes konsentrasi kalian, ya. Kalau belajar matematika yang paling penting adalah fokus, konsentrasi, dan sadar mengapa kalian berada di sini. Sadar apa kebutuhan kalian di sini, apa tujuannya belajar, apa yang harus dilakukan ketika belajar. Coba sebelum itu tarik nafas dulu. Saya lihat beberapa dari kalian ada yang juga fokus belajar musik. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, ya. Pada isi 1. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Coba bunyi belum mengikuti. Ikut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, ya. Rasakan udara yang mengalir dari hidung sampai ke paru-paru, ya. Panjatkan rasa syukur kalian terhadap karunia tersebut sehingga kalian semua berada di sini dalam keadaan sehat. Jangan sampai kalian mengecewakan
Iya. Telur. Iya. Dihitung itu berarti di jumlah. Kalian ingat ya? Bilangan berpangkat itu yang seperti apa? Untuk SMP kan juga sudah mempelajari. Berarti ada bilangan terus dipangkatkan. Kalau yang dicontohkan Budi tadi itu masih operasi dasar ya, masih operasi penjumlahan. Jadi masih belum menggunakan bilangan berpangkat. Kalau kalian lihat di sini apa? Ini gambar apa? Bakteri, Bu. Bakteri. Ini amoeba. Amoeba. Untuk SMP disipan belajar ini amoeba. Bagaimana proses dia membelah diri? Proses dia membelah diri seperti apa? Bisa kiri. Batok, Bu. Kalau makin besar mengikuti bentuk bilangan berpangkat itu adalah salah satu terapan dari bilangan berpangkat yang ada di kehidupan kalian. Kalau yang ini, gambar ini apa? Ayo Mas PKE. Mas, tuh. Apa ini? Oke. Halo, ini apa? Gambar borong kemudian. Ngerti nggak? Ini adalah gambar apa? Mesin. Mesin sepeda motor. Nah, nih salah satu terapan dari bilangan berpangkat pada bidang kalian adalah ini contohnya perhitungan kapasitas mesin sepeda motor. Ya, kapasitas mesin ditunjukkan oleh volume. Volume tahu apa volume? Volume yang terbentuk pada saat piston. Piston ini loh, silinder piston itu. Kan tidak ya. Piston bergerak ke atas dari TMB ke TMA atau volume langkah yang dihitung dalam satuan cc. Nah, cc biasanya yang motor itu ada ukuran cc-nya ya. Volume langkah bisa dihitung dari P pangkat 4 dikali D pangkat 2 dikali dengan S. D adalah diameter silinder, S adalah langkah piston. Nah, di manakah letak bilangan berpangkatnya? Ada yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab? Yuk, angkat tangan. Ayo, jawablah Dimas. Bisa pindah kamu, pindah sini. Pindah depan. Sini aja, Bu. Nah, pindah sini. Pindah sini. Nah. Di mana anak-anak letak bilangan berpangkatnya? Di diameter ini kan ada pangkatnya ini loh, bilangan berpangkat D pangkat 2. Dan coba untuk berikutnya ini silakan kalian membentuk kelompok ya sesuai dengan kelompok yang kemarin. Ini bentuk kelompok anggotanya 5. Yuk, bentuk kelompok anggotanya 5 sesuai dengan kelompok yang kemarin. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Kelompoknya ada 5. Oke. Sudah siap melanjutkan ke aktivitas berikutnya? Belum? Sudah ya? Coba di sini ada assessment awal terkait dengan definisi bilangan berpangkat. Sesuai dengan yang sudah kalian pelajari atau baca, definisi bilangan berpangkat itu apa toh? Ayo, Bapak. Yuk, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 3 nomor 3, sebut saja. Kelompok 4 nomor 4, yuk tinggal nilai pernyataan itu betul atau salah. Karina, kita diskusi dulu semuanya. Luas lagi.
berarti salah ya? Toh, berarti salah dia. Toh, Pak Loro kan Loro. Ayo silakan. Silakan diskusi dulu. Jawabannya masih Salah. Betul. Soalnya nak ganjil. Ganjil tidak ada. Ayo. Betul wi, yo, betul. Betul Lulu. Ayo. Oke, saya masih apa oke. Nice. Oke, kelompok 4, kelompok 5, kelompoknya ini 5. Ini kelompok 6. Dan kelompok 6 komentar saja. Atau mau di kelompok 5, silakan. Sekian. Ini 1 ya, 1 per 2 pangkat 3. Kalian di sini tuh belajar itu nggak melulu ini loh ya, nggak melulu belajar akademik, tapi juga belajar karakter ya, karakter keberanian itu penting nanti ketika kalian sudah lulus kemudian melamar pekerjaan, masuk sampai melamar pekerjaan ya. Jadi di sini kesempatan kalian untuk melatih karakter sekaligus kemampuan akademik kompetensi kalian. Yuk kelompok 5, tinggal pilih benar atau salah. Oke, soal yang terakhir. Mau kelompoknya Haji atau kelompoknya Mas Dalino? Panelnya Bu. Menurut kalian? Salah. 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 Menghargai orang lain. Silakan perwakilan kelompok 5 mengomentari jawaban nomor 1. Gimana? Setuju atau tidak setuju? Oke, yang keras. Ke depan yuk. Biar kelihatan. Oke, yang keras. Berarti yang keras. Gimana? Menurut saya, jawaban nomor 1 sudah benar.
Gabung. Yang keras mas, yang keras. Nomor 1 benar. Oke, alasannya apa? Nomor 2 jawabannya 25. Kok dapat 25 dari mana? 5 kali 5. Jelas nggak? Yang lain juga? Jelas. Nomor 1 dari kelompok 1 ini benar karena memang Yeay. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Diperoleh dari 5 kali 5. Terus, ayo masih ada 1, 2, 3, 4 lagi. Yang nomor 2 gimana komentarnya? Yo. Udah syarat Yang lah. sampai yang keras. 1, 2, Yang 3, keras. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pakai modalnya keras ya. Jawab apa? Menurutmu Kurang jawaban ragu. nomor 2 ini benar atau salah? Benar karena P2 pangkat 4 Dap. Wah, betul. Bapak diperolehnya dari P2 dikali ulangi P2 pangkat 4 sama dengan apa? 16 diperolehnya dari P2 kali ini yang kayaknya masih ya masih apa ya? Miss. Padahal seperti yang disampaikan tadi kalau ada A pangkat N itu perkalian A sebanyak N. Nah, berarti kalau ada P2 pangkat 4 itu P2 dikali Main 2 P2 dikali main 2. dikali P2 dikali P2. Jawabannya betul. Nah, Karena dap. kelompok 1 dan 2 betul. Tepuk tangan untuk mereka. Yang nomor 3 ini yang masih salah, masih keliru ya. 5 pangkat 1 per 2 sama dengan angka 5. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, dari kasus-kasus tersebut coba kalian simpulkan bagaimana sifat dari bilangan berpangkat itu. Yang artinya bagaimana? Seperti itu. Nah, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N bagaimana? A pangkat M dibagi A pangkat N. Yo, kalian Halo. Dia ada kendala? Enggak, bukan dulu. Yang ini A kali B pangkat N jawabannya apa? A pangkat B pangkat N apa? A pangkat N kali N sifatnya bagaimana? Ini bagaimana? Silakan kamu diskusikan 3 menit sama kelompokmu. Boleh browsing, boleh buka catatan, boleh lihat buku. Yuk, diskusi. Ayo berdiskusi. Diskusi. Diskusi itu bagaimana? Yuk, mengerjakan. Diskusikan. Boleh browsing, boleh buka catatan, boleh lihat buku. Makanya kalau ini dibuka catatannya boleh, boleh.
Oke, ya, mainnya yuk. Hei, sesok. Tinggi. Hei. Oke, yuk. Ya cuti. Coba lagi. Ini belum maju. Minta. Hei, anjir oh. Kalau mau dikoreksi boleh. Ya, mau dikoreksi. Dicek. Salah kamu nih. Baca. Ya, silakan dibetulkan. Ya, silakan dibetulkan. Tidak bos yang salah atau pakai warna yang berbeda, tidak boleh. Oke, satu lagi. Oke. Good. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau tidak dipaksa, kok masih belum? Memaksa nih, Kak. Ah, Dulu. ya. Jadi harus ada Dulu, sedikit jadikannya. push ya, dorongan ya. Terima kasih sudah. Sekarang kita bahas bersama. Tadi kelompok terakhir yang maju tadi, kelompok 2 itu mengoreksi jawaban teman jawaban dari kelompok lain ya. Luar biasa. Jadi kerjakannya 2 soal ya nanti ya. Sekarang kita lihat bersama-sama. Semuanya perhatikan ke papan tulis. Yuk. Fokus ke papan tulis. Oke. Warni. Nanti yang dikoreksi tadi kelompoknya siapa ya? Kelompok ini, kelompoknya kelompok 4 ya nanti ya. Burger. Salah Kelompok elek tuh. ya. Hasilnya adalah A B plus I. Kalau dikalikan maka pangkatnya ditambah. Terus A per B pangkat T. Ini Apa? jawabannya betul ya, betul. A pangkat B per A pangkat I, jawabannya A pangkat B dikurangi I. Betul sekali. A kali B pangkat B dikuraikan menjadi A pangkat T kali B pangkat P. Aplaus untuk itu. A pangkat P dikali pangkat I, hasilnya A pangkat P kali I. Kemudian yang terakhir A pangkat P kali B pangkat I dipangkatkan N, maka masing-masing pangkat itu dikalikan. Jadi ini A pangkat PN kali B Yes. N. Betul. Luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Bisa mememorize teori ini. Tipis-tipis, Bu. Sifat-sifat ini. Boleh difoto kalau memang Tebal. ya. Tak foto nih. Boleh difoto. Memang cocok. Jadi untuk membawakannya, kalau kali pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan maka
Silakan masing-masing kelompok berdiskusikan didiskusikan. Sisa jam ya. Jos iki. Tidak full episode. Ini bisa tolong. Full episode. Sapane sih. Sifatnya angkanya ditambah. Oke, berarti nomor 1 jawabannya 3 maka yang keras 3 maka 15. Betul ya anak-anak? Nomor 2 kelompok 2 pangkat 5 kali 2 pangkat N 2. Yuk dijawab diskusi. 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Betul ya? 3 asalnya dari 5 dikurangi 2. Kelompok 1 nomor 3. Nih 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. 3 pangkat 4 dari mana Mas? Angkanya berapa? Pangkatnya berapa aja? 2 tambah 3 dikurangi 1. Berarti ini jawabannya 3 pangkat 4. Kelompok 3 nomor 4. Yuk, kelompok 3. Kelompok 3 yang nomor 4. 3 pangkat setengah kali 3 pangkat 3 per 4. Kalau ini maju aja. Tulis jawabannya. Ayo, coba boleh. Cepat habis. Tuh sejuk. Mandi. Nanti kamu tiwi. Ada yang dibahas dong. Kita diskusi. Bahas iki lho, yo bara malah guyon iki lho iki. Oke, coba perhatikan anak-anak, ini jawaban dari kelompok 3 untuk soal nomor 4. Semuanya perhatikan. Yuk, semuanya perhatikan. Yuk, perhatikan. Ini baru di sini lah. Boleh ngambek, tapi nggak boleh tidur. Harus bisa mengatasi rasa kantuknya. Ayo, bungok, bungok sampai kocornya pecah nih. Lah. Kabilan saya ini banyak. 3 pangkat setengah kali 3 pangkat 3 per 4 sama dengan 3 pangkat setengah. Loh, ada tulis ulang. 3 pangkat 2 per 4. Di sini ada pengubahan apa? Penyebut ya. Penyebutnya disamakan menjadi 2 per 4. Kemudian ditambah dengan 3 per 4. Ya. Penjumlahan pecahan itu pembilang saja yang dijumlahkan. Sehingga jawaban akhirnya adalah 3 pangkat
panjang mati. Boleh dibaca kan? Tidak perlu. Kasih keras. Kasih keras. Wah, pergi. Oke, tepuk tangan untuk Mas apa ini namanya? Mas Dimas ya. Tepuk tangan untuk Mas Dimas. Coba posisi ulangi ya. 5/5 dibagi 5/2. Ini operasinya adalah pembagian ya. Bilangan pokok sudah sama, jadi pangkatnya juga kita kurangkan ya. Hasilnya adalah 5/5 dikurangi dengan 2. Kejadian. Pengurangan negatif ini menjadi apa? Penjumlahan. Sehingga hasilnya adalah 5/5 ditambah 2 sama dengan pangkat 7. Ya, 5/7. Piu Bara. Nah, ini siapa yang mau jawab yuk? Bapak. 2/4 dari situ angkat tangan. Karina belum sesuara dari tadi. Gagal lah. Kalau dipangkatkan maka pangkatnya di kali. So it's simple ya. 2 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 8. Kok tidak berani belum kerjakan? 2 pangkat 8. Ini tiba api yang proses yuk. Tapi kita apa? Nah, itu sudah ketemu malahan. Ketemu proses. Ini masih sama itu. Saya kan dari Batam belum menikah. Pertanyaan atau tidak untuk kelompok yang lain? Sepertinya kalau Bu Titir lihat dari respon kalian masih mengalami kayak Sindrom. yang kendala, terus kekurang pedean dengan jawaban kayak gitu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti harus ditingkatkan. Ya. Untuk pertemuan berikutnya harus ditingkatkan. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, monggo kita refleksikan bersama-sama dengan ini ya. Refleksi namanya refleksi 4P. Halo. Tepuk tangan
Kalau tepuk tangan berarti ya. Untuk lomba 2 saya lihat dari tadi tertawa-tawa itu boleh bisa sumber yang bikin kelompok ini tertawa supaya yang lain juga ikut tertawa. Diobar aku. Diobar aku. Dadi osis Bu. Gembira kan? Coba kita fokus lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, coba perhatikan di sini. Yang namanya refleksi pakai itu satu peristiwa. Kejadian apa hari ini? Berarti pelajaran apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Pembelajaran apa yang bisa kalian petik? Kemudian ke depan nanti kalian bikinnya seperti apa? Coba masing-masing dari kalian menuliskan jawaban itu ya di selembar kertas atau mungkin pakai ini atau gimana? Ora aku mikir dhewe. Cok beneran. Mangan bisa ora. Perasaan bener apa? Nasirku biasa kan. Peristiwa apa? Istimewa sekolah. Kopi srit. Telepon soalnya. Oh, di telepon masuk. Tidak fokus. Mas Ahmad kelas kelas 4 di mana? Kelas Pak. Sudah menuliskan refleksi ya. Coba apa ini? Mewakili ya apa yang sudah dituliskan tadi. Peristiwa apa yang sudah terjadi hari ini? Perasaan bagaimana? Pembelajaran apa yang sudah dipetik? Terus ke depan penerapannya bagaimana? Pelet ngapain? Peristiwa pembelajaran saya senang. Pembelajaran memahami tentang bilangan berpangkat. Harapan ke depan saya akan lebih giat belajar lagi.